selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak atas partisipasinya ya dari teman-teman semua. Jadi kita mau memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya dengan Fikti di Arisma Data Setia, mungkin sebagai sales marketingnya ya Pak atau Ibu sekalian. Oke, saya juga ditemani dengan Bapak Riandro yang akan melanjutkan presentasi atau webinar terkait dengan 3D Experience part 4 ya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kalau untuk ada pertanyaan-pertanyaan sambil berjalan presentasi, mungkin bisa di-chat terlebih dahulu ya, Bapak-Bapak dan Ibu, karena saya juga standby di chat. Nanti tanya jawabnya akan kita bahas di sesi tanya jawab seperti itu. Oke, mungkin Pak Riandro, silahkan Pak, bisa dimulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kita. Nah, sesuai judulnya, hari ini kita akan membahas terkait dengan 3D Experience untuk mengelola dan mengakses file SolidWorks di rumah ya. Jadi sesuai judul. Nah, ini saya juga melakukan online presentasi dari rumah juga. Nah, terus perkenalkan, ini saya Riandro Pramudio, salah satu technical support di PT Arisma Data Setia. Nah, sebelumnya kita telah melakukan beberapa webinar terkait dengan 3D Experience. Mungkin untuk bagi yang Bapak Ibu kalian belum pernah mengikuti 3D Experience sesi 1, 2, 3 yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube kita, SolidWorks Indonesia, PT Arisma Data Setia. Nanti bisa masuk ke video dan kemudian nanti cari dengan nama webinar platform baru SolidWorks 3D Experience. Oke, ya kita semua saling mengetahui ya, beberapa bulan terakhir kita harus mengadaptasi new normal, yaitu bekerja dari rumah. Ya, kami juga Arisma Data juga mengalami hal yang sama. Kita juga perlu bekerja dari rumah pada saat pandemi awal-awal booming, kemudian juga pada saat masa PSBB, ya kita juga melakukan new normal, yaitu bekerja dari rumah. Dan pasti kebanyakan dari Bapak Ibu di sini juga sama, melakukan hal yang sama, bekerja dari rumah, dan mungkin ada beberapa yang menggunakan tool yang belum tepat atau belum benar. Kenapa belum benar? Nah, sekarang kalau kita berbicara SolidWorks, apabila kita menggunakan SolidWorks dan bekerja dari rumah, maka akan ada beberapa tantangan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, mungkin kalau kita sering melakukan kolaborasi dengan orang A, orang B, orang C, nah ketika di rumah bagaimana caranya kita melakukan kolaborasi desain tersebut. Nah, itu juga mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami kendala seperti itu. Kemudian yang pertama, kalau desain kita sudah oke, kita mau share desain SolidWorks kita ke atasan atau rekan kerja untuk dilakukan proses review dan semacamnya. Nah, itu mungkin juga terjadi kendala di situ. Kemudian kalau misalnya share hasil SolidWorks kita, desain kita, itu udah di-approve sama atasan, kemudian mau kita share ke vendor atau ke customer, nah itu juga saat ini kita mungkin belum saja menggunakan tool yang tepat. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, menarik untuk melihat software apa yang mayoritas mungkin orang-orang di Indonesia gunakan ya untuk mengelola dan mengakses desain atau SolidWorks desain selama pandemi ini, selama bekerja dari rumah di beberapa bulan terakhir. Jadi yang pertama mungkin saja Bapak Ibu menggunakan VPN. Nah, dengan menggunakan VPN ini tentu baik ya untuk keamanan akses dan storage. Tapi untuk koneksi bisa menjadi lambat ya dari waktu ke waktu. Kemudian juga harus membuat folder permission untuk mengetahui ini yang bisa akses folder A siapa saja, yang tidak bisa mengakses folder B siapa aja.
Nah, itu perlu dibuat folder permission-nya. Kemudian dengan menggunakan VPN ini, ya tentunya perusahaan akan mempunyai server sendiri ataupun backup server untuk menyimpan untuk penyimpanan data ini, yang mana bisa saja perawatan atau maintenance servernya itu juga memerlukan biaya yang bisa dibilang tergolong besar. Terus yang kedua, nah ini bisa menggunakan generic cloud storage provider. Nah, ini seperti Google Drive, Dropbox, dan semacamnya. Nah, dengan menggunakan sistem ini, tentu ya, memberikan fleksibilitas ketika bekerja di luar office ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui cara sistem penyimpanan SolidWorks, generic cloud storage ini bukan solusi. Karena ketika kita memindahkan file SolidWorks ke folder lain, maka referensi-referensi di dalam komponen SolidWorks mungkin bisa hilang ya. Jadi kemungkinan file assembly atau file 2D drawing akan ada masalah karena referensinya hilang. Terus yang selanjutnya bisa saja Bapak Ibu membawa pulang PC ke kantor, membawa pulang PC kantor ke rumah atau laptop pulang ke rumah. Tetapi dengan menggunakan laptop atau workstation hard drive ini, tentunya kita ketahui bersama ya, resiko yang terjadi ketika hard disknya rusak, semua data bisa saja tidak terselamatkan atau hilang sama sekali. Nah, terus selanjutnya, ketika kita bekerja dari rumah dan perlu kolaborasi, nah dengan menggunakan email, nah itu perlu kita lakukan manajemen ya terkait informasi data yang akan berkembang semakin besar. Kemudian dengan proyek yang dilakukan itu juga sangat sulit untuk on track melihat perkembangan langsung terkait kolaborasi yang akan dilakukan atau terkait informasi-informasi terbaru terkait dengan proyek atau desain yang sedang kita kolaborasikan dengan orang lain. Jadi ya mayoritas kebanyakan kita pasti menggunakan salah satu metode ini pada saat bekerja dari rumah. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menggunakan 3D Experience? Jadi 3D Experience ini adalah platform ya yang berbasis cloud, yang mana nanti semua tim dapat secara real time melakukan kolaborasi dan melihat aktivitas-aktivitas yang ada di dalam proyek dan juga secara real time itu bisa melihat update proyek atau update kolaborasi atau revisi-revisi yang dilakukan terkait dengan desain di SolidWorks. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya di webinar sebelumnya, kita telah membahas ya terkait dengan kolaboratif bisnis inovator, salah satu role yang ada di 3D Experience. Dengan role ini dan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam role ini, nah ini membuat semua orang, ide, data, dan solusi ini berada dalam satu environment atau satu platform saja. Jadi semuanya dapat melakukan kolaborasi secara real time. Kemudian juga untuk backup data, kemudian penyimpanan data dengan terkait dengan desain kita SolidWorks ini juga secara aman dapat dilakukan. Kemudian kita bisa juga nanti dengan rule ini kita share dokumen atau kita share hasil desain kita itu ke pihak luar dan itu kita share secara aman. Nah, ini seperti apa nanti juga cara kerjanya akan kita bahas kita bahas ulang lagi di webinar kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimana sih mengelola SolidWorks desain dari rumah kalau dengan menggunakan 3D Experience. Oke. Nah, yang pertama nanti kita bisa dengan mudah ya mencari folder project di dalam dashboard kita. Kemudian nanti kita mengupload desain yang sudah kita desain di laptop. Setelah kita desain, bisa kita upload langsung di dalam 3D Experience. Dan itu nanti sifatnya langsung sinkronis antara laptop, antara lokal PC yang kita update dengan data yang ada di cloud itu akan sinkronis. Jadi auto update ya. Kemudian setelah itu, setelah kita lakukan penyimpanan di 3D Experience,
Kita mau melakukan desain di SolidWorks seperti apa, nanti akan kita bahas. Kemudian kalau ada perubahan, kemudian kita share ke internal tim, itu nanti caranya seperti apa akan kita bahas di webinar ini. Yang pertama, untuk melakukan kerja dari rumah, ya kita cukup akses internet, kemudian kita masukkan login kita, kemudian kita akan masuk ke dalam 3D Experience. Nah, kemudian di dalam 3D Experience ini kita bisa mencari nih tab project yang sedang kita akan kerjakan. Oke, di sini kita bisa masuk tab SolidWorks Design. Nah, di dalam tab ini sudah ada beberapa folder, ada folder standar yang digunakan, kemudian ada juga folder untuk project motorcycle, ya. Oke, di sini kita akan bikin folder baru, atau di sini kita bisa lihat dulu untuk project yang sudah ada bisa kita lihat ya di 3D Experience. Kemudian walaupun kita tidak mempunyai SolidWorks, kita bisa melakukan review atau view file-file SolidWorks secara langsung di dalam 3D Experience. Jadi ketika nanti udah diupload di 3D Experience, teman Bapak atau atasan Bapak Ibu sekalian di sini mau review, nah itu tanpa ada SolidWorks pun bisa dilakukan proses review langsung di 3D Experience. Oke, di sini desainnya pun bisa di rotate, bisa di zoom, kemudian bisa dilakukan section view. Oke, jadi banyak juga tool-tool yang bisa dilakukan di dalam 3D Experience untuk melakukan proses review. Kemudian kita bisa juga melakukan explode view. Jadi kita ingin melihat nih komponen-komponen di dalamnya ini seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat langsung di 3D Experience juga tanpa ada SolidWorks, ya. Jadi langsung dia akan membuka file SolidWorks langsung untuk proses review. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bikin project baru. Oke, di sini kita bikin project baru diferensial ya. Kemudian kita create, nah nanti folder diferensial langsung terbuat di dalam 3D Experience kita yang ada di cloud internalnya kita ya, yang kita miliki. Nah, kita lihat setelah kita bikin folder di dalam cloud, ya, kita bikin folder di dalam cloud, ini kalau kita buka si mohon maaf. Oke, kalau kita buka di dalam lokal PC kita yang di 3D Drive, 3D Drive ini sinkron dengan 3D Experience. Jadi salah satu aplikasinya ya. Jadi kalau di 3D Experience cloud kita bikin folder, maka di 3D Drive yang di lokal PC kita ini juga foldernya terbuat folder diferensial. Nah, ini kalau kita open karena di cloud-nya juga masih kosong, di sini juga akan kosong. Nah, desain yang sudah kita buat di lokal PC ini bisa semuanya kita cut, kemudian kita paste ke dalam folder diferensial yang ada di dalam 3D Drive. Nah, secara otomatis setelah kita paste ini, maka secara otomatis sinkronisasi antara lokal PC kita dengan cloud akan ini ya, proses. Jadi di sini proses untuk upload komponen-komponen yang berkaitan dengan project diferensial. Nah, ini sedang proses upload. Oke. Nah, setelah nanti di-upload, kita bisa juga ya, setelah proses selesai di-upload, kita bisa melakukan modifikasi desain kita. Jadi kita bisa buka 3D Experience kita, kemudian kita buka di sini yang di local PC ya. Kita bukanya di local PC tapi yang di 3D Drive. Nah, 3D Drive ini tersinkronisasi dengan yang ada di cloud. Jadi misalnya di sini kita mau buka komponen assembly untuk transmisi. Ya, ini kita buka langsung secara normal di SolidWorks seperti pada umumnya. Jadi sama langkahnya walaupun datanya disimpan di cloud, tapi cara buka, cara edit dan semacamnya akan tetap sama. Nah, di sini kita akan lakukan perubahan modifikasi di lubang. Misalnya kita ubah dari 50 ke 40, kemudian dari M7 kita ubah
agar menjadi M8. Nah, ini kita ubah, caranya sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dengan sistem lokal. Cuman pada saat kita save, nah secara otomatis ketika kita save, file yang kita save ini akan langsung terupload atau kesimpan di dalam 3D Experience. Ya, jadi antara lokal PC yang kita save terus akan langsung tersinkron dengan data yang ada di cloud. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi sinkronisasi antara yang di PC sama yang di cloud dengan aplikasi namanya aplikasi 3D Drive. Ya. Nah, kemudian setelah di-upload, nah ini kita mau share nih ke tim kita bahwa ada perubahan desain. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi 3D Play ya yang sudah kita bahas sebelumnya lebih detail di minggu lalu untuk fungsi-fungsinya. Jadi di sini kita akan share ya, kita ubah dari M7 ganti ke M8. Kemudian kita ubah juga dari diameter 50 kita ubah ke diameter 40. Nah, kalau sudah kita akan share ke komunitas kita, ke grup engineering kita atau ke grup project. Nah, ini kita akan post ada perubahan desain di diferensial. Ya, kemudian di sini misalnya tim tolong di review dan semacamnya, kita bisa masukkan deskripsinya, kemudian kita publish. Oke. Nah, setelah dipublish, maka secara otomatis seluruh tim yang masuk ke dalam grup project diferensial ini akan dapat notifikasi ya. Jadi setelah kita tadi upload, maka bisa dilihat di komunitas project diferensial gear ini otomatis akan ke-upload, dan kalau ada yang mention nama kita, ini akan keluar notifikasi. Kalau ada yang balas komen atau memberikan komen di yang kita upload tadi, itu juga akan keluar notifikasi. Nah, kemudian kita bisa lihat juga nanti apa sih notifikasinya, itu bisa kita lihat detail di dalam diferensial gear yang tadi kita upload. Nah, ini ada perubahan apa dari manajer kita mengatakan apa, agree apa enggak, atau nanti diminta ada perubahan lagi. Jadi semua komunikasi bisa kita langsung lakukan juga di dalam 3D Experience. Jadi yang pertama tadi desainnya udah sinkron antara lokal sama cloud. Yang kedua, kalau ada perubahan desain, nah kita bisa langsung informasikan ke dalam komunitas kita. Yang ketiga ya kita bisa langsung melakukan komunikasi ya sama tim yang terlibat di dalam proyek tersebut. Nah, dari materi pertama tadi kita sudah melihat ya bagaimana sih mencari folder project di dalam 3D Experience. Nah, caranya tadi gampang ya, kita tinggal masuk ke dalam dashboard, dan dashboard kan bisa di custom ya, tergantung dengan kebutuhan. Jadi mudahnya seperti apa itu akan kita custom. Kemudian tadi kita juga udah lihat bagaimana cara upload file SolidWorks yang udah kita desain untuk dipindahkan ke dalam 3D Experience. Caranya ya sangat mudah ya, tinggal Ctrl-C, Ctrl-V atau di-cut, di-paste, agar yang di penyimpanan lokal ini nggak ada. Jadi memang datanya semua disimpan di cloud. Nah, kemudian tadi kita juga udah lihat bagaimana kita bekerja dengan menggunakan SolidWorks walaupun datanya tersimpan di cloud. Ya, jadi cara kerjanya sama, cuma nanti pada saat save-nya itu langsung otomatis save-nya ke dalam cloud. Kemudian kita juga udah lihat kalau ada perubahan desain, ada perubahan dokumen, kita mau share secara langsung itu juga sudah bisa dilakukan di 3D Experience. Oke, ini untuk materi pertama ya terkait dengan mengelola file SolidWorks desain dari rumah. Terus yang selanjutnya pembahasan kedua, gimana kalau kita mau share hasil desain kita ke pihak luar, baik itu ke vendor ataupun itu ke customer, tapi dengan cara yang aman. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan 3D Experience ya.
nanti di sini vendor ataupun customer itu perlu bikin ya akun juga secara free di 3D Experience. Kemudian juga nanti kita si vendor ataupun si customer bisa melakukan view, kemudian bisa melakukan markup, kemudian bisa download juga. Nah, ini mau kita share desain kita tadi, folder kita tadi yang di 3D Experience, yang folder differential gear. Nah, ini bisa kita share ya. Salah satunya kita bisa share dengan menggunakan link. Jadi kita bisa share link, kemudian kita aktifkan linknya. Nah, kita tinggal copy linknya. Dan ini bisa juga diberi layer lagi untuk faktor keamanannya. Jadi hanya orang-orang dengan email tertentu yang bisa melihat link ini. Ya, jadi bisa kita kasih layer keamanan lagi yang tadi ya, email-email orang tertentu yang kita berikan akses dan kita lihat. Oke. Cara selanjutnya setelah kita copy link ini bisa kita email ke customer atau kita email ke vendor ya. Nanti setelah vendor atau customer tersebut klik linknya, dia akan masuk ke jendela login untuk 3D Experience. Kemudian dia perlu untuk bikin akunnya ya, secara free di sini mereka bikin akunnya, mereka register. Ya, setelah register, selanjutnya mereka login ke sini. Nah, nanti secara login, nah mereka bisa langsung membuka file yang kita simpan di dalam 3D Experience kita tadi. Jadi mereka bisa langsung melakukan view, kemudian bisa juga open untuk melakukan proses review, bisa di rotate, kemudian bisa di ini section view juga, kemudian setelah itu juga bisa di markup, kemudian kasih notifikasi ke kita untuk misalnya diubah dan semacamnya. Nah, ini sangat memungkinkan dilakukan di 3D Experience. Nah, selanjutnya bisa juga langsung di-download ya. Misalnya kita memberikan akses agar file ini bisa di-download oleh customer atau vendor, maka secara otomatis setelah di-download, file tersebut akan ke-download dan bisa di-save di dalam lokal PC mereka. Nah, ini konsep kalau kita mau share ke customer ya, atau ke vendor. Jadi mereka bisa bikin akun untuk bisa akses 3D Experience kita, kemudian mereka bisa juga nanti melakukan view, kemudian bisa review, kemudian bisa di markup, dikasih notifikasi, kirim lagi ke kita, kemudian bisa juga nanti di-download. Oke. Ini dua materi yang kita bahas hari ini dan sudah selesai dibahas. Apa selanjutnya? Nah, selanjutnya nanti di webinar selanjutnya, gimana sih kalau ada revisi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan revisi, kemudian terkait dengan approval, bagaimana cara mengolahnya, kaitannya dengan revisi dan project management. Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi hal-hal terkait dengan revisi desain, revisi 1, ada revisi 2, revisi 3, bagaimana cara kontrolnya di 3D Experience, silakan nanti join lagi di materi selanjutnya. Oke, silakan kalau ada Q&A bisa ditanyakan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Teguh ya. Di sini apa keunggulan 3D Experience dibanding yang lain? Mas Rian, boleh dibantu jawab? Yang lain ini mungkin kalau dibandingin kita simpan di Google Drive atau di Dropbox gitu Pak ya, atau menggunakan VPN gitu Pak ya. Oke, keunggulannya ini ya Pak ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan sistem 3D Experience, yang pertama kan semua data project, semua tim member itu semuanya bisa melakukan kolaborasi secara real time Pak. Jadi misalnya kita tadi setelah kita edit langsung di SolidWorks, maka kita bisa pertama nih ya, kita bisa open file langsung file SolidWorks kita dengan menggunakan data yang ada di dalam 3D Experience itu.
Terus ketika sudah kita save, otomatis data yang ada di dalam cloud kita itu juga otomatis ke save. Kemudian kalau ada orang yang mau melakukan review, misalnya atasan ataupun rekan kerja kita mau melakukan review, mereka tidak perlu punya SolidWorks untuk melakukan review. Jadi tinggal buka aja di 3D Experience, nanti pakai platform 3D Play itu, nah itu bisa langsung dilakukan review. Dan nanti kalau misalnya ada revisi desain atau misalnya ada yang mau diubah, itu bisa mereka kasih markup, kemudian mereka bisa langsung upload di komunitas. Jadi di situ misalnya kita mau meeting secara online, kita juga video call, ataupun kita mau voice call, itu juga bisa dilakukan di 3D Experience. Jadi keunggulannya, kolaborasinya ada Pak, real time di dalam 3D Experience, termasuk untuk mengelola project, kemudian lihat project itu sekarang update-nya, real time-nya seperti apa. Nah itu bisa secara langsung juga nanti kita gunakan 3D Experience. Jadi satu platform seperti itu. Oke. Kalau untuk yang belum ikut, nanti bisa kita berikan Pak ya, link untuk webinar-webinar sebelumnya. Jadi untuk introduksinya 3D Experience seperti apa, nanti kita bisa share di grup Pak ya, untuk video sebelumnya. Jadi nanti bisa dilihat di situ sistemnya seperti apa. Jadi untuk sekilas sistemnya memang sistem cloud seperti itu. Oke, lanjut ya Pak Rian. Ini juga ada yang tanya, 3D Experience ini sistemnya online. Oh tadi udah dijawab ya? Ya betul. Online. Terus kalau pertanyaan selanjutnya ada bagaimana tingkat keamanan file kita jika tanpa VPN? Ya yang pasti tadi yang pertama kan satu perusahaan itu akan mempunyai satu server sendiri Pak ya, satu server sendiri. Dan alamat website, alamat servernya pun akan berbeda-beda Pak dengan alamat dari server yang perusahaan-perusahaan lain. Dan ketika kita masuk, itu kan nanti kita menggunakan password dan juga kita menggunakan username. Nah, ketika kita masuk dengan password dan username itu, kalau kita salah server, itu kita nggak akan bisa login juga. Jadi memang nanti di situ ada set permission, kita harus tahu server yang kita gunakan di yang apa, alamat linknya yang mana. Jadi kita masuk ke situ dengan menggunakan login password dan juga username seperti itu. Kalau untuk keamanan sudah ada standar ISO-nya yang dikeluarkan oleh 3D Experience dan perusahaan-perusahaan luar pun juga sudah mulai beralih ya ke sistem cloud karena faktor keamanannya di situ terjamin seperti itu. Oke, kita lanjut untuk next pertanyaannya. Di sini ada Pak Effendi Setiawan. Kalau untuk Solid setiap tahun apakah bisa bertaut di 3D Experience? Oke, nanti untuk 3D Experience sendiri pun sistemnya sewa ya. Tapi sistem sewanya kayak apa bisa ditanya ke Bu Fikti dan rekan-rekan sales ADS yang lain Pak untuk lebih detailnya. Seperti itu. Oke, dilanjut. Software apa saja ya Pak yang terintegrate dengan 3D Experience ini atau mungkin bisa aplikasi atau software apapun? Oke, software yang terintegrasi sama 3D Experience tentunya software-software di bawah naungan perusahaan Dassault System. Jadi SolidWorks, CATIA itu juga terintegrasi sama 3D Experience. Kemudian kalau untuk CAE-nya, Bapak kalau menggunakan software Abacus, Enovia untuk misalnya manajemen datanya, itu semuanya terintegrasi dengan 3D Experience selama software tersebut di bawah naungan Dassault System. Oke, selanjutnya, adakah spesifikasi minimum untuk 3D Experience? Ini spesifikasi untuk apa ya Pak ya? Spesifikasi laptop atau apa? Apa PC?
Oke, mungkin sambil tunggu laptop. Kalau 3D Experience sih kita nggak lihat spek ya Pak ya, karena nggak ada sistem instalasi softwarenya. Jadi sistemnya hanya yang penting Bapak bisa akses internet ya. Itu pun Bapak pakai smartphone Bapak bisa juga pakai 3D Experience Pak. Seperti itu. Ya, beda kasus nanti kalau Bapak mau desain pakai SolidWorks, kemudian file SolidWorks-nya mau disinkronkan dengan 3D Experience, berarti di tempat Bapak ini, PC Bapak, laptop Bapak harus memiliki spek laptop yang untuk SolidWorks. Tetapi kalau Bapak mau desain pakai aplikasi yang ada di dalam 3D Experience, kalau nggak salah di bulan depan kita akan bahas ya, untuk aplikasi XDesign sama Accept-nya untuk bikin desain langsung di 3D Experience itu juga nggak perlu spesifikasi laptop tertentu Pak, karena sistemnya cloud, yang penting internetnya aja. Seperti itu. Oke, ada next pertanyaan lagi nih Pak Rian. Jika desain part sudah di-download dari 3D Experience dan di-save lokal di laptop, apakah bisa diuji simulation atau flow simulation dan drop test di software SolidWorks lokal laptop atau komputer? Sangat bisa Pak, atau Bapak mau pakai aplikasinya yang ada di dalam 3D Experience langsung juga bisa. Jadi nanti resource-nya Bapak nggak ambil resource dari si PC-nya, tapi Bapak ambil nanti dari servernya Bapak. Bapak punya RAM berapa di servernya Bapak punya kredit berapa, nanti bisa juga di running langsung di 3D Experience, nggak perlu running di PC, seperti itu. Jadi bisa dua ya, bisa running di PC maupun Bapak pakai aplikasi yang ada di dalam 3D Experience. Oke. Oke, harganya berapa ya Pak? Waduh, bahas harga nih. Nanti untuk harga Pak Teguh bisa dikirimkan by email ya Pak, atau nanti sesuai dengan tim sales kita yang handle. Jadi Pak Teguh kan juga datanya, atau teman-teman di sini yang sudah join, kita sudah ada ya, alamat emailnya juga sama nomor teleponnya ya Pak. Gitu. Jadi nanti akan kita kontak untuk kita kirimin harganya. Seperti itu. Oke, ada lagi untuk pelatihan online SolidWorks desain. Untuk pelatihan online SolidWorks desain, adakah apa nih maksudnya? Adakah pelatihannya atau gimana? Nah, nanti kalau Bapak butuh pelatihan online SolidWorks, silakan hubungi salah satu tim kami aja Pak ya. Nanti kita follow up. Oke. Oh, schedule-nya. Oke, nanti bisa kita ini Pak kabari terkait dengan pelatihan online SolidWorks ya Pak ya. Gitu. Oke, untuk next-nya lagi ada pertanyaan, kalau keadaan server mati atau jaringan offline, apa masih bisa diakses 3D Experience? Oke, sebetulnya kalau 3D Experience kan servernya bukan di tempat kita Pak ya, tapi servernya sudah langsung di bawah atau punyanya si Dassault System. Ya, jadi kita sebetulnya nggak perlu ada maintenance software server seperti itu. Cuman memang ketika kita menggunakan 3D Experience yang diperlukan adalah akses internet aja sih Pak. Jadi kalau memang akses internet kita mati ya kendalanya saat ini kita nggak bisa akses ke dalam 3D Experience. Seperti itu. Oke, apakah data desain kita aman dengan kondisi seperti itu? Maksudnya aman ini ya nggak bocor gitu Pak ya ke pihak lain ya. Kalau datanya dipastikan aman Pak, karena sudah ada sertifikat atau standar ISO-nya dan juga sudah dijamin ada dokumennya juga Pak terkait dengan keamanan. Dan kemudian juga tadi ya kita nggak bisa asal masuk. Misalnya nih Bapak login pakai Bapak desain pakai username saya sama password saya, tapi alamat servernya salah, ya nggak akan bisa Pak. Dan yang tahu alamat server kita apa, itu akan dikirim melalui administrator ke email kita, seperti itu. Nah, jadi data servernya harus sesuai, username-nya harus sesuai, kemudian password-nya harus sesuai.
ya di situ, dan di situ nanti administrator bisa juga menambahkan beberapa juga nanti terkait dengan mana yang boleh di-share, mana yang enggak, dan yang berhak melakukan itu ya nanti adminnya di perusahaan masing-masing. Siapa yang bisa akses, siapa yang enggak. Seperti itu, Pak. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Di sini dari Pak Teguh lagi ya. Apakah filenya dibatasi atau tidak ya, Pak? Nah, kalau untuk free storage-nya ada juga, tapi kalau memang nanti mau nambah storage, memang ada biayanya tambahan lagi, Pak. Seperti itu. Oke, ini dari Pak Suparmin ya Pak. Nanti akan kita lihat schedule ya Pak kalau untuk pelatihan desain SolidWorks. Terima kasih Pak masukannya. Oke Pak Rido, pertanyaan dari Pak Rido. Untuk penggunaan SolidWorks yang tidak berlicense, apakah ada pengaruh ke 3D Experience? Kalau pengaruhnya ke 3D Experience nggak ada Pak. Cuman karena Bapak menggunakan SolidWorks dan terkoneksi internet, itu bisa saja nanti Bapak bisa terdeteksi ya untuk SolidWorks Bapak tidak license oleh SolidWorks pusat di sana. Jadi kalau untuk di SolidWorks-nya nggak akan ada masalah. Cuman kalau SolidWorks Bapak pakai dan Bapak ya online seperti itu, bisa saja nanti ke detect oleh SolidWorks pusat di sana, Pak. Oke, boleh di email schedule dan budget pelatihan, baik nanti akan kita informasikan ya Pak. Setelah itu ada dari Pak Ahmad Amin, bila ada perubahan desain kemudian upload otomatis ke cloud, tiba-tiba koneksi terputus atau pemadaman listrik, apakah file kita error atau nanti bisa di re-upload Pak? Ya, nanti sementara kalau kondisi seperti itu nanti akan tersimpan di lokal PC kita Pak. Dan nanti ketika sudah normal, jaringan internet ada lagi, nah itu bisa auto saving lagi ke server cloud-nya 3D Experience, Pak. Jadi nanti bisa auto save lagi ke ke cloud seperti itu. Jadi untuk mungkin tambahan lagi Bu Fikti ya. Boleh, silakan Pak. Jadi di pertemuan kemarin pertama kita webinar sampai nanti pertemuan satu lagi, itu kita masih membahas terkait dengan kolaborasi, revisi desain dan semacamnya. Nanti setelah itu baru kita bahas pembuatan 3D online langsung di 3D Experience, analisa langsung online di 3D Experience. Nah itu akan kita bahas mungkin di pertengahan bulan depan ya. Jadi ya silakan nanti ikutin terus supaya juga tahu perkembangan bagaimana sih cara desain langsung tanpa SolidWorks atau tanpa software desain yang Bapak nggak punya, tapi langsung desain di 3D Experience. Nah, itu bisa nanti Bapak ikut di pertengahan bulan Agustus.